Kita berada di Jabal Uhud. Perang Uhud ini terjadi di tahun ketiga Hijriah. Allah ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan yang besar kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW di perang Badar. Kita semuanya tahu bahwa perang Badar itu awalnya Rasulullah dan para sahabat tidak ada niatan untuk berperang. Rasulullah dan para sahabat ketika itu hanya ingin mencegah kafilah dagang orang-orang Quraisy yang ketika itu dibawa oleh Abu Sufyan. Ketika mereka mengetahui Abu Sufyan membawa kafilah melewati daerah dekat dengan Madinah, maka Rasulullah SAW mempersiapkan kaum muslimin untuk mencegahnya, untuk merampas kafilah tersebut. Karena apa? Karena orang-orang kafir telah melakukan perkara yang sangat tidak baik terhadap kaum muslimin. Semua harta yang ditinggalkan kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah, harta yang dimiliki mereka itu semuanya sudah disita oleh kaum Quraisy. Maka Rasulullah SAW ingin mencegah kafilah tadi agar ya itu bisa dibagikan untuk kaum muslimin di Madinah, untuk kaum muhajirin dan juga kaum ansar. Nah, setelah itu kita tahu bagaimana perang Badar itu terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan nyata. Meskipun ketika itu kaum kafir Quraisy itu membawa pasukan yang jumlahnya lebih banyak, itu lebih kurang hampir 1000-an, dengan membawa senjata untuk berperang melawan kaum muslimin yang lebih kurang 313, dan hanya untuk membawa senjata untuk menghadang kafilah saja, dan niat mereka tidak untuk berperang. Nah, kemenangan nyata itu, Masya Allah, sampai ya, Abu Jahal yang itu menjadi pemimpin perang saat itu dibunuh oleh kaum muslimin, terbunuh mati. Terus kemudian beberapa pemimpin, beberapa tokoh Quraisy itu juga mati dalam perang Badar. Kemudian ikhwani fillah, selanjutnya ketiga Hijriah, ketika melihat hal-hal yang salah oleh kafir Quraisy, maka sebagian penduduk Mekah, terutama yang ayah-ayah mereka itu mati di perang Badar, itu datang kepada Abu Sufyan untuk apa? Meminta membalas dendam kepada kaum muslimin. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Sufyan ketika itu mengumpulkan semua dan ketika itu kira semuanya ikut dan diikuti dengan beberapa kabilah yang dekat dengan Mekah, dekat dengan Quraisy. Maka terkumpullah jumlah mereka itu 3.000 pasukan perang dan ditambah dengan 200 penunggang kuda, pasukan penunggang kuda. Pasukan penunggang kudanya jumlahnya 200, tentara mereka atau pasukan perang lebih kurang 3.000. Rasulullah SAW ketika itu mendapatkan kabar dari Abbas bin Abdul Thalib pamannya yang ketika itu dia belum masuk Islam, bahwa akan terjadi seperti itu. Orang-orang Quraisy mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Madinah. Maka ketika mendengar itu, Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat untuk mencari kebenaran informasi itu. Dan ternyata informasi yang didapatkan Rasulullah dari Abbas bin Abdul Muttalib itu benar. Karena ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat yang ada di Madinah. Terkumpullah para sahabat itu 700 ya, orang yang siap untuk berperang, dan ditambah 300 orang-orang munafik Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bisa kita pahami ini? Perlu saya teruskan atau tidak? Perlu. Jadi terkumpullah pasukan itu 1.700 dari kaum muslimin dan 300 orang yang menunjukkan keislaman secara zahir, tapi batinnya itu memusuhi Islam, yaitu munafik Madinah. Kita berada di Ketua oleh Abdullah bin Ubay bin Jabal Salul. Uhud. Ketika itu terjadi musyawarah antara Rasulullah dan para sahabat terkait dengan penentuan tempat perang. Sebagian para sahabat ini perang itu dilakukan di Madinah, yaitu perang kota. Ketika perang kota ini kemungkinan sangat menyusahkan orang-orang Quraisy, karena masuk kota Madinah itu tidak mudah. Karena depannya itu adalah gunung, belakangnya itu lampu kurma, di depan itu masuk hanya itu aja, satu-satunya masuk ke Madinah.
Tapi ketika pendapat itu disampaikan oleh sebagian para sahabat yang tentunya mereka kalau kita di sejarah mereka itu kaum yang sudah berumur, ya pendapat ini itu ada pendapat yang kedua yang dilontarkan oleh orang-orang yang memiliki semangat, yaitu orang muda. Mereka mengatakan kita harus berperang di luar kota Madinah. Akhirnya apa? Tetaplah kota atau apakah apa? Uhud. Dan ketika itu terjadi hari Jumat, setelah Jumat, di awal Rasulullah SAW perang kota, tapi ini kita beberapa kali ada keluar dari Madinah, perang keluar Madinah, maka setelah Jumat Rasulullah SAW pernah menggunakan pakaian perang. Dan beliau berkata, seorang yang kalau sudah menggunakan pakaian perang, dia pantas untuk melepaskannya. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk keluar Madinah menuju kepada Bukit Uhud. Nah, ketika Rasulullah SAW berjalan ke Bukit Uhud ini, 300 tentara dari munafik tadi itu membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka membelot dan tidak ikut perang, sehingga kita bisa melihat jumlah kaum muslimin hanya lebih kurang 700, kaum kafir Quraisy berapa? 3.000 tambah 200 pasukan berkuda. Itu jumlah yang sangat tidak seimbang. Ditambah lagi ketika itu pemimpinnya adalah Abu Sufyan dari kaum Quraisy, dia meminta anak-anak dan wanita itu ikut untuk menyemangati mereka. Mereka diminta untuk menabuh musik-musik dan bernyanyi-nyanyi untuk orang yang berperang. Maka suatu setelah ketemulah mereka itu di mana? Di Bukit Uhud. Ketika di Uhud ini Rasulullah SAW meminta kepada beberapa pasukan lebih kurang jumlahnya 50 untuk berada di Bukit Uhud, di Bukit Rumah, bukit yang di situ, bukan di Gunung Uhudnya, tapi sebuah bukit di situ, untuk siap siaga jika ada musuh maka panahlah mereka dari atas. Jadi 50 orang sebagai pasukan pemanah. Dan mereka diminta oleh Rasulullah SAW, jangan kalian turun dari bukit ini meskipun apapun yang terjadi. Akhirnya perang itu terjadi. Ketika perang itu terjadi, meskipun jumlahnya itu tidak seimbang, kaum muslimin bisa berada di tengah jantung pasukan kafir Quraisy, diporak-porandakan. Masya Allah, pasukan yang ada di atas mungkin tadi itu melakukan tugas yang sangat baik. Sampai-sampai yang belum masuk Islam dan dia juga termasuk orang Indonesia itu kebingungan menghadapi pasukan kaum muslimin. Namun dalam kondisi yang sangat luar biasa seperti ini, kaum muslimin itu Masya Allah di saat kemenangan yang besar itu sudah di hadapannya, yang di atas bukit Uhud yang kita Rasulullah tidak turun tadi, ternyata mereka tergiur dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Mereka ingin mendapatkan ghanimah. Akhirnya mereka hanya sebagian kecil yang tetap berada di bukit Uhud itu. Maka ketika mereka itu turun, Khalid bin Walid melihat kelemahan kaum muslimin. Akhirnya dalam sebuah riwayat dia memutar pasukannya lewat belakang, kemudian gerakan sehingga menyebabkan kaum muslimin itu kocarkan. Tapi apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu, Rasulullah SAW masih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Rasulullah dan beberapa sahabat itu tetap mereka itu melawannya. Dan Rasulullah SAW naik ke Bukit Uhud, ke Jabalnya Uhud, dan terus berperang dengan mereka. Masih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Beberapa di antara sahabat yang membersamai Rasulullah, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah SAW menemaninya dan terus memenangi Rasulullah SAW dari serangan kafir Quraisy. Dan di situ ada seorang wanita yang bernama Nusaybah. Nusaybah juga beliau terus memanah kaum kafir Quraisy agar Rasulullah tidak terluka. Tapi dalam Masya Allah, ketika itu Rasulullah SAW terkena beberapa serangan dari kafir Quraisy, sehingga di depan Rubaiyah Rasulullah di sebelah kanan terluka berdarah. Akhirnya terus Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu melawan dan terus melawan.
kaum kafir Quraisy juga kewalahan dan perang itu berhenti begitu saja. Maka kemarin saya sampaikan bahwa kalau sebagian mengatakan perang begitu kaum muslimin kalah, itu sebenarnya kaum muslimin tidak kalah ketika itu. Kaum muslimin memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, masih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa ketika itu. Dan faktor-faktor yang dapat menyatakan bahwa sebuah kaum itu sebuah pasukan kalah dalam perang itu tidak ada saat itu. Rasulullah tidak ditawan, Rasulullah tidak dibunuh sebagai pemimpin, tidak ditawan oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya apa? Tidak ada tawaran-tawaran dari kaum muslimin. Kemudian apa? Daerah kekuasaan kaum muslimin juga tidak direbut oleh kaum kafir Quraisy, dan Rasulullah menunjukkan kekuatannya dengan beliau mengatakan kalau mereka menunggangi unta, aku diamkan. Tapi kalau mereka menunggangi kuda, niscaya mereka akan aku kejar. Nah, ini Masya Allah perang Uhud seperti itu, dan ketika itu paman Rasulullah yang sangat dicintai yaitu Hamzah yang mendapatkan gelar sebagai singa pada pasir itu dan juga seorang sahabat Rasulullah yang disebut Safirul Awal bin Islam, awal delegasi diplomat pertama, diplomat pertama dalam Islam juga syahid di situ, yaitu siapa? Mus'ab bin Umair. Maka nanti kalau Antum lihat di Uhud sana ada beberapa kuburan yang itu adalah kuburannya Paman Rasulullah itu Hamzah, dan satu lagi adalah Mus'ab bin Umair, orang yang pertama diutus Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Awal delegasi diplomat dalam Islam. Bagaimana dalam perang Uhud ada perang berikutnya, dan semuanya insya Allah dimenangkan oleh kaum insya Allah. Sampai Allah memberikan kemenangan yang besar, yaitu apa? Fathul Makkah. Karena saya akan melihat di Uhud, ada yang pernah mendengar kisahnya Mus'ab bin Umair?